Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sekarang kita akan belajar tentang hukum bacaan atau ilmu tajwid. Yang pertama adalah hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Ada berapa hukum bacaan nun mati atau nun sukun dan tanwin? Ada 5, yaitu 1 menjadi hukum bacaan idhar halqi, yang kedua bisa juga menjadi hukum bacaan idgham bi gunnah, yang ketiga juga bisa menjadi hukum bacaan idgham bila gunnah, yang keempat bisa menjadi hukum bacaan iqlab, yang kelima bisa menjadi hukum bacaan ikhfa hakiki. Jadi huruf nun sukun atau nun mati ini dan tanwin ketika berhadapan dengan huruf yang lainnya akan memiliki kemungkinan menjadi 5 hukum bacaan tersebut, yaitu bisa menjadi idhar halqi, bisa menjadi idgham bi gunnah, bisa menjadi idgham bila gunnah, bisa menjadi iqlab, atau juga bisa menjadi hukum bacaan ikhfa hakiki. Baik, nanti kita akan pelajari satu persatu dari hukum bacaan nun sukun dan tanwin ketika berhadapan dengan huruf yang lainnya. Yang pertama adalah hukum bacaan idhar halqi. Apabila ada nun sukun atau tanwin, nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi yang 6, yaitu huruf hamzah atau alif, ha, kha, ain, ghin, dan ha. Hamzah ha, hamzah ha, ain, ghin, ha, kha. Atau seperti ini, hamzah atau alif, ha, kha, ain, ghin, ha. Hukum bacaannya menjadi idhar halqi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 ini. Bagaimana cara membacanya? Yaitu bacaannya jelas, tidak mendengung dan pendek. Sekali lagi, idhar halqi adalah apabila ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi yang 6, yaitu alif, ha, kha, ain, ghin, ha, maka cara membacanya jelas, tidak mendengung, pendek. Baik, sekarang kita lihat contohnya. Ketika huruf nun yang disukun bertemu dengan salah satu huruf yang 6, yaitu huruf halqi, alif, ha, kha, ain, ghin, dan ha. Ada kalimat an'amta, an'amta, ada nun sukun bertemu dengan huruf ain, salah satu huruf yang 6 halqi. Nun sukun ini, ain adalah ini, maka hukum bacaannya adalah jelas, tidak mendengung dan pendek. Yang kedua, yanha, nun sukun bertemu dengan huruf ha, salah satu dari huruf yang 6 huruf halqi, maka cara membacanya juga jelas, tidak mendengung dan pendek. Kemudian anhar, ini sama dengan nun sukun bertemu dengan huruf ha. Yanhauna, wal munkhaniqatu, ini nun sukun bertemu dengan huruf kha, salah satu dari huruf halqi. Nun sukun bertemu dengan salah satu huruf yang 6 ini, maka cara membacanya menjadi idhar
halqi. Contoh berikutnya adalah ketika tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi yang 6. Contoh ghafurun halimun. Ghafurun halim. Ini ada tanwin, salah satu dari tanwin dhamma, tanwin fathah, tanwin kasrah. Ada 3 macam tanwin: fathah, kasrah, dan dhamma. Atau bisa juga disebut dengan fathah tain, ya, kasrah tain, dhammah tain. Maka cara membacanya adalah jelas, tidak mendengung dan pendek. Tanwin bertemu dengan huruf ha. Ini salah satu dari huruf halqi. Yang kedua, wala khaufun alaihim. Tanwin bertemu dengan huruf ain. Ain adalah salah satu dari huruf yang 6, huruf halqi. Maka cara membacanya jelas, tidak mendengung dan pendek. Kesimpulan, izhar halqi artinya adalah harus dibaca dengan jelas sebab bertemu dengan huruf halqi. Tadi contohnya bisa man amana, nun sukun bertemu alif, minhu, nun sukun bertemu dengan ha, ghafurun halim, tanwin bertemu dengan ha, sami'un alim, tanwin bertemu dengan huruf ain, dan contoh-contoh yang lainnya. Izhar halqi, izhar artinya adalah jelas, terang, dan halqi adalah tenggorokan atau kerongkongan, huruf yang jelas ketika dibaca dalam tenggorokan. Berikutnya yang kedua, hukum nun sukun dan tanwin itu juga bisa menjadi hukum bacaan idgham bi gunnah. Apa idgham bi gunnah? Adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4, yaitu ya, nun, mim, waw, atau disingkat dengan yan, mu. Maka hukum bacaannya adalah ditasdidkan, mendengung, panjangnya 2 harokat. Kita ulangi, idgham bi gunnah adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw, atau yan, mu. Maka cara membacanya ditasdidkan, mendengung, panjangnya 2 harokat. Idgham artinya memasukkan atau mentasdidkan, sedangkan bi gunnah artinya mendengung. Jadi harus memasukkan atau mentasdidkan ke dalam salah satu huruf yang 4, yaitu dengan suara mendengung. Kita ulang, idgham bi gunnah, idgham artinya memasukkan atau mentasdidkan, sedangkan bi gunnah artinya mendengung. Jadi hukum bacaan idgham bi gunnah adalah ditasdidkan, mendengung, panjangnya 2 harokat. Contoh, min nurin, asalnya bacaannya min nurin. Ketika bertemu dengan huruf nun di depannya, maka menjadi ditasdidkan, mendengung, panjang 2 harokat. Ini sebetulnya contoh dari idgham mutamasil, ya. Idgham mutamasil tidak termasuk idgham bi gunnah karena ada huruf yang sama bertemu, ya. Ini kita lewati dulu. Ini masuk pada contoh idgham mutamasil lain. Yang kedua kita lihat man mana'a, maka dibacanya menjadi mam mana'a. Nun sukunnya langsung ditasdidkan dengan huruf mim di depannya karena salah satu dari huruf idgham bi gunnah. Ditasdidkan, mendengung, panjangnya 2 harokat. Mam mana'a, ya. Yang kedua, man yakulu dibaca menjadi may yakulu. Min waliyin dibaca menjadi miwaliyin.
waliyin wala nasir menjadi waliyyu wala nasir, ya. Ini tanwin kasroh bertemu dengan wawu ditasdidkan mendengung panjangnya 2 harokat. Peringatan, akan tetapi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4 tersebut di atas tadi di dalam satu perkataan atau dalam satu kalimat, maka itu bukanlah bacaan idgham. Artinya tidak dibaca idgham dan tidak ditasdidkan, bahkan harus dibaca dengan terang atau idhar, maka disebut dengan idhar wajib. Seperti nun sukun bertemu ya tapi dalam satu kalimat, dunya, tidak boleh dibaca dengan duya, karena ini nun sukun bertemu dengan ya dalam satu kalimat. Ini disebut dengan idhar wajib, harus dibaca dengan jelas dunya. Kemudian sin wa nun, bacaannya jelas, tidak boleh dibaca menjadi siwanun, karena ini bukan idgham bi gunnah tapi idhar wajib, harus dibaca dengan jelas. Sin wa nun, bunyanun, dibaca jelas, tidak boleh dibaca dengan buyanun. Kemudian yang ketiga, hukum bacaan nun sukun dan tanwin ini juga bisa menjadi idgham bila gunnah. Apa pengertian idgham bila gunnah? Adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 2, yaitu huruf lam atau huruf ra, maka cara membacanya ditasdidkan, tidak mendengung pendek. Idgham artinya memasukkan atau mentasdidkan, bila gunnah artinya tidak mendengung. Nun sukun dan tanwin ini ketika bertemu dengan huruf lam atau bertemu dengan huruf ra harus ditasdidkan tapi tidak mendengung. Jadi idgham bila gunnah cara membacanya ditasdidkan, tidak mendengung dan pendek atau cukup ditahan pendek. Contoh, man lam dibaca menjadi malam, min rabbihim dibaca menjadi mil rabbihim, mil rabbihim. Kemudian min samaratin rizqa menjadi min samaratil rizqa. Ini tanwin bertemu dengan ra, maka harus dikasih harokat tasdid, dibaca idgham bila gunnah tanpa mendengung. Walakin la ya'lamun dibaca menjadi walakin la ya'lamun. Nun sukun bertemu dengan lam, maka ditasdidkan, tidak mendengung pendek, cukup ditahan. Kemudian hukum bacaan yang keempat dari hukum bacaan nun sukun dan tanwin ini juga bisa menjadi hukum bacaan iqlab. Apa pengertian iqlab? Adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, hurufnya cuma satu yaitu huruf ba, maka hukum bacaannya menjadi iqlab. Apa? Yaitu mendengung berbunyi huruf mim, panjangnya 2 harokat. Karena iqlab artinya adalah membalik atau menukarkan. Jadi menukar huruf nun sukun atau tanwin menjadi berbunyi huruf mim. Contohnya sami'un basir menjadi sami'um basir. Tanwin bertemu dengan ba menjadi huruf mim, mendengung, panjangnya 2 harokat. Tanbihun menjadi tambihun,
Ini mendengung berbunyi huruf mim. Kedua, berikutnya kiramim bararah. Kiramim bararah. Tanwin bertemu dengan ba, maka menjadi hukum bacaan iqlab dengan mendengung berbunyi huruf mim, panjangnya 2 harokat. Berikutnya yang terakhir, hukum bacaan dari nun sukun dan tanwin ini adalah bisa menjadi hukum bacaan ikhfa hakiki. Apa yang disebut dengan ikhfa hakiki adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15, yaitu ta, tha, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Ini maksudnya sad ya, tanpa titik satunya. Ta, tha, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Maka cara membacanya mendengung samar antara huruf n dan huruf eng, panjangnya 2 harokat. Sekali lagi, ikhfa hakiki adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15, yaitu ta, tha, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Maka cara membacanya mendengung samar, panjangnya 2 harokat. Kita ambilkan contoh dari ikhfa hakiki, yaitu nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15 ini. Umpamanya kita ambilkan contoh dari nun sukun bertemu dengan huruf jim, salah satu dari huruf 15, maka nun sukun ini menjadi mendengung, panjangnya 2 harokat, tetapi bacaannya samar antara huruf n dan huruf eng. Min ju', bukan min, bukan ming, tapi samar, ikhfa. Min ju'. Kemudian nun sukun bertemu dengan ta, ini salah satu huruf yang 15, maka bacaannya menjadi mendengung samar, panjang 2 harokat. Yantiqu, ya. Kemudian nun sukun bertemu dal, dal ini salah satu huruf 15. Dada. Kemudian nun sukun bertemu dengan kaf, kaf ini salah satu huruf 15. Minkum. Kemudian nun sukun bertemu dengan fa, fa ini salah satu huruf 15. Anfusakum, ya. Hukum bacaannya mendengung samar, panjangnya 2 harokat. Baik, kesimpulannya adalah dari hukum bacaan nun sukun dan tanwin ini memiliki 5 hukum bacaan. Pertama, bisa menjadi idhar halki, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6, yaitu huruf halki, hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha, maka cara membacanya jelas, tidak mendengung pendek. Yang kedua, idgham bi gunnah. Apa idgham bi gunnah? Adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4, yaitu ya, nun, mim, wawu atau yanmu, maka cara membacanya ditasdidkan, mendengung, panjangnya 2 harokat. Yang ketiga adalah idgham bila gunnah, adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 2, yaitu lam atau ro, maka cara membacanya ditasdidkan, tidak mendengung, pendek. Yang keempat adalah iqlab, adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya berbunyi huruf mim, mendengung, panjangnya 2 harokat. Yang terakhir, hukum bacaan nun sukun dan tanwin adalah ikhfa hakiki,
yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15, yaitu ta, tha, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sol, dal, ta, dha, fa, qaf, kaf, maka cara membacanya mendengung samar, panjangnya 2 harokat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.